Halo Pak Edo. Halo, halo Kak Jeff. Wah, ada Mas Don Waduh. tuh. Iya, ada Gopur juga. Mandi dulu napa katanya? Emang belum mandi Kak Jeff? Belum. Enggak ini kebakar itu loh, ngelas-ngelas itu. Ternyata kalau ngelas Galvalum efeknya ekspres gitu loh, langsung ke kulit muka. Kan kalau bisa kita ngelas biasa itu kan nggak langsung hajar muka kan dia. Ini apa Karena namanya? Fume-nya. Galvalum ngelasnya pakai apa? Biasa RDS. Ya, apa sih namanya? Ya itu. Terus kebakar. Langsung Pak. Jadi malam tuh udah langsung perih. Malam langsung perih. Ngelontak. Mas Don, ikutan Mas Don sini Mas Don. Nah, itu juga bisa tuh. Bisa Nah, emang? sebenarnya kalau di hobi kayu pengennya bikin yang sendiri, nanti di workshop, di apa namanya, di bunker. Ah, hobi kayu ini Doni. Doni aja, nggak usah hobi kayu. Oh iya, Iya, Boljo. ikut sini dong. Live bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa, Pak, cuma berdua. Cuman berdua. Bukan bisa Ah, bertiga gitu. nggak bisa, nge-zoom kali, Pak, Oh, nge-zoom nggak dulu. Baru. zoom. Kick Gofur. Oke, Gila, Kick Gofur. kita kasih judul apa nih ya? Itu ya, eh, kisah seorang woodworker. Cerita, apa sih Pak? Cerita seorang woodworker ya? Ah, cerita seorang woodworker. Iya. Oh, oke, oke, oke. Kapan? Sekarang? Hai. Halo teman-teman semua. Gue lagi liatin komen-komen gitu. Nah, kita buka dulu dengan basmalah kali ya. Oke, berdoa dulu Siap. lah. Doa dulu. Oke. Enggak. Nah, Maksudnya tadi sebelum mulai. ini Terus, nanti terus. untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, yang udah bareng kita, kali ini kita mau bahas tentang cerita seorang woodworker bareng Edo Borne. Nah, cuman nggak kayak kemarin pas sama Tekiro ada merchandise-nya. Kali ini nggak ada merchandise ya, teman-teman. Oh, ada merchandise kemarin, saya kira. Nah, ada dong. Wah, Kaos doang gitu keren. aja. Besok mau bikin yang lebih lebih bagus lagi lah, kasih door prize-nya buat yang pada nanya-nanya nanti Pak. Lebih spektakuler ya. Jongkro. Kan buat nyoba-nyoba. Nah, Udah buka puasa belum? Om Gopar? Belum lah, masih siang udah buka puasa aja. aja. Sabar. Nah, kita mau langsung. Jadi kalau kita bahas, oh iya, iya, kita bahas soal Edo Borne itu mungkin paling ngetop di kalangan ini ya, Jackmania sama Viking kali ya. Kalau dari iya nggak sih? Iya nggak sih? Viking the Kalau Jack. dari Ya, viewers yang millennials mungkin banyak kan kenalnya dari Viking sama Jackmania ya. yoi, the Jack. Nah, tuh Tahu nggak dari apa? The Itu Jack. supporter bola. Jadi ya kalau teman-teman di sini yang nggak ada yang tahu ya itu supporter bola. Oh iya ya, itu supporter bola. Itu gara-gara film apa sih judulnya Pak? Romeo Romeo Juliet. Romeo Juliet. Iya. Romeo Jakarta Undercover katanya Om. Bukan, Jakarta Undercover mah baru. Nah itu, jadi secara secara umum orang kan kenalnya Edo Borne itu aktor, presenter, apalagi Pak itu ya, kenalnya secara umum aktor sama presenter kan. Aktor aja sih ya, main aja. Gitu deh, Eh, aktor aja. apa Presenter juga amazing baru. trip, Itu amazing trip juga baru baru ya. sih. Kalau presenter Oh. baru. Nah, karena orang pada umumnya kenalnya itu aktor, bagaimana ceritanya seorang aktor itu tiba-tiba bisa jadi woodworker tuh gimana cerita? Oh Tukang gitu aqua. ya. Oke, ayo tukang aku sialan banget nih orang tua nih. Kacau. Ini gangguin konsentrasi gue. Bang Rangga, kapan nonton lagi Persija? The Jack Mania. Gokil Wih, banget itu nih. kan muncul kan yang kayak gitu kan. The Jack sampai mati. Oke, kita kan nggak ngebahas masalah The Jack-nya ya karena
banyak sih yang masih komen mengenai Rangga. Tapi itu, ini kita sekarang mau ngebahas masalah woodworkernya. Jadi woodworkernya ya. Jadi Yes. gini Ko Jeff, sama teman-teman semua. Jadi kenapa saya waktu itu bisa terjun ke main di kayu, perkayuan atau jadi bikin YouTube segala macam. Awal ceritanya begini. Jadi pada saat 2011 itu awal pertama kali saya sama Hesti sama keluarga ini punya rumah. Jadi kita punya rumah, alhamdulillah di bilangan Jagakarsa. Terus kita nggak punya isi rumah. Jadi waktu itu mau ngisi, boro-boro mau ngisi. Waktu duitnya udah habis buat beli buat DP rumahnya doang. Udah habis. Terus kepikiran gimana ya ngisi rumahnya, karena biasanya kalau rumah itu kan punya kitchen set, punya meja, punya backdrop TV, punya eh, apa hambalan, hiasan, apalah, shelving segala macem, kan harus punya kayak gitu dong. Rumah-rumah biasanya kan rumah-rumah punya kayak gitu dong. Akhirnya kita Ya, tanya lah, harganya mahal-mahal banget kok Jeff. Setiap nanya ini ngomong bikin ini udah rumah yang mahal. ini ya, bener ya? Oh ya rumah yang sekarang ini. Nggak dilihatin semua ini di. Ya. Pokoknya itu kita udah nanya-nanya ke temen bikin ini, oh mahal. Terus akhirnya ya udahlah, tempat tidur nggak punya tempat tidur, nggak, cuma ada matras, spring bed, tikar, spring bed, kompor ya kompor malah satu tungku, tahu nggak, kompor yang satu doang gitu, ya udah buat masak. Ya namanya membangun rumah tangga ya kan, apaan aja lah dari nol gitu, dari bawah. Sampai akhirnya ditawarin sama teman, baik adalah 200 juta bikin ini 200 juta, mahal ya. Akhirnya kita ketemu teman, ada teman kasih tahu, Dok, ada nih gue punya orang, dia bisa bikin. Terus harganya nggak terlalu mahal, dia bilang gitu. Oh iya gitu, coba deh panggil. Begitu panggil dia ngerjain sendiri. Dikerjain sendiri, pakai duko, hasilnya bagus gitu. Dari situ teman-teman undang teman-teman ke rumah. Undang Yoi. teman-teman ke rumah, wah iya, rumahnya udah enak ya sekarang, udah ada isinya gitu. Berapa bikinnya? Mahal nggak dong? Enggak kok, nggak mahal. Boleh. Kalau mau bikin sama gue aja gitu. Singkat cerita, banyak lah yang pesen gara-gara itu. Gue ingat pertama Memang kali ya. yang bantu gue untuk bikin interior itu namanya Bang Undang. Dia akhirnya gue ajak kerja sama. Si Nah, Bang Undang ini apa namanya? Jadi terus gue kasih kerjaan sampai akhirnya eh, kita gue punya 3 karyawan yang kerja, punya workshop, karena dari mulut ke mulut tuh kayak gitu, maksudnya bikin gitu. Terus karena bikin terus keenakan kan gue kan, jadi udah punya workshop, nggak pernah diliatin sampai akhirnya bangkrut kok Jeff ceritanya. hmm. Gue jalan 2011, 2012, 2013 lah. Bangkrut, gue tutup, terus sampai akhirnya bini gue bilang kalau masih mau diterusin apa enggak. Jadi dia mungkin ngelihat gue sedih kali ya, karena ini usaha kita bersama. Karena biasanya istri gue yang kasih desain, dia punya ide, gue gambarin pakai Oh, sketch tangan. Dia punya idenya gini aja, lemarinya begini, ininya begini gitu. Ininya begini. Jadi makanya setiap YouTube gue tuh selalu ini pesanan istri karena selalu idenya dia gitu. Suruh bikin gini gitu. Ntar termasuk gue sama tinggal. yang bakmi ya, bakmi Ya, Rado-nya ya. benar. Idenya kebanyakan dari istri. Nah, sampai akhirnya dia bilang kalau masih mau diterusin usahanya belajar. Mungkin kemarin karena Hmm. bangkrut itu karena nggak tahu caranya, nggak tahu Kita nggak mengerjakannya bisa yang. QC ya, nggak bisa QC. Ya kita QC mungkin bisa-bisa aja lah, orang namanya Oh, QC, QC bisa. orang orang QC itu biasanya orang bawel, maksudnya orang yang Yang penting cerewet aja komen lah. doang, nah, cerewet, tukang Hmm. komen, tukang komplain, nah itu biasanya QC. Itu Dan cukup semua orang jadi bisa, QC.
bisa menjalankan itu cukup. Orang punya QC itu orang bisa dibilang dia ini bisa jaga kualitas, itu orang yang Hmm. bawel. Itu bisa gampang, semua orang bisa lah. Tapi tidak semua orang bisa produksi, Ya. bener nggak? Tidak semua orang juga bisa memanage manajemen, iya kan? Pada saat itu gue memanage, karyawan memproduksi. Hmm. Total karyawan Kalau berapa orang? 4 orang, Itu orang karyawan termasuk tiga orang, si. tiga orang. Bang Undang udah out waktu terakhir. Waktu itu sama Oh. Bang Undang 4 orang. Akhirnya Bang Undang sendiri, dia out. Terakhir itu 3 orang. Hmm. Punya 3 orang, ngerjain kayu, pesenannya jati gitu, jati beneran jati. Ini kerjaan Biasanya kan proyek mainnya furniture HPL. itu. Kenapa? Berarti yang digarap waktu itu kerjaan furniture Jati. Furniture jati. Jadi sebelumnya kan HPL, mainnya HPL, tempel-tempel gitu. Hmm. Sekarang ngerjainnya jati. Begitu dapat kerjaan jati ini baru soalnya. Belum pernah pegang. Cuma nanya sama tukang, bisa nggak ngerjainnya? Bisa Pak, dia bilang gitu. Yakin bisa? Iya. Beli bahannya di mana? Ada di sini aja. Gitu. Gampang lah pokoknya sama saya. Ah ya udahlah, udah kasih duit belanja, kasih kirim gambar ya, ntar juga jadi gitu. Santai-santai aja, slow-slow aja, ntar juga jadi. Bagus lagi. Begitu jadi hasilnya salah kok Jeff. Dimensinya Waduh. salah, kayunya nggak bagus jadinya. Terus pikiran ngerjain kayu solid kan nggak kayak triplek ya. Triplek kan tinggal potong karena udah rata. Ya, jadi Bener nggak? permukaan udah rata. Triplek kan udah pabrik gitu. Udah pabrikan, Hmm. pabrikasi. Jadi beli aja triplek yang bagus, udah pasti rata. Udah pasti bagus. Ya, Tinggal ditempel. Jadi kalau ya. mau ngukur 40 kali 40 ya ukur aja 40-40. Potongannya udah pasti Hmm. rata. Kalau kayu, Kak, jangankan slab kayu slab ya. Hmm. Hmm. Jati Belanda aja yang 8.000 atau 10.000 ini ukurannya semeter ya. Ukuran semeter. Lihat deh. Oh, lurus ya, lurus. Iya, lurus dari mata situ lurus. Coba kasih ke siku, pasti nggak lurus. Ya kan? Itu perbedaannya ngerjain Kalau kayu. kepotong miring masih mending. Kalau dia twisted itu yang kacau banget. Nah, belum lagi dia nggak cuma lurus di bagian sisi-sisinya, rata dari kedataran Permukaannya permukaan rata sama atasnya kan juga perlu dikerjain gitu kan. kacau. Kacau banget, asli kacau. Begitu jadi hasilnya pendek lah meja, karena waktu itu kalau dapat order kan selalu yang satu ruangan, satu kamar, satu Hmm. apartemen atau satu apa gitu Jadi kan. satu Biasanya kan interior. kayak gitu. Nah, jadi satu ruangan. Begitu yang ruangan kamar, meja rias sama belum sampai ke lemari padahal. Baru meja rias doang itu dimensinya udah salah, jelek. Aduh, malu deh pokoknya. Akhirnya dari situ customer kecewa, dia nggak mau terusin, kita Hmm. ganti rugi, barang dibalikin. Waduh. Wah, stres banget. Gimana ya rasanya ya? Orang nggak pernah jatuh, terus jatuh gitu. Orang nggak pernah Hmm. jatuh naik sepeda, terus jatuh. Rasanya apa? Sakit banget kan? Kaget gitu ya. Hmm. Kaget, udah kaget sakit banget gitu. Kalau dia Jadi udah sensasinya biasa, baru gitu. kalau udah biasa kan nggak masalah lah ya. Sakit memang, tapi udah biasa. Tapi ini belum pernah tiba-tiba kena seperti itu. Karena orderan sebelumnya nggak pernah ada Lancar. komplain, lancar, bagus. Orang repeat order terus, gitu loh. Hmm. Begitu dapat orderan yang ininya, udah suruh gantiin, balikin barang, terus belum bayar Karyawan. bayaran kerugian, bayar Hmm. karyawan, semuanya kan kena gitu. Karena memang itu harus dilakuin, karena itu tanggung jawab dari sebuah satu apa namanya Usaha ya namanya. usaha. Iya, namanya usaha ya jalanin. Rugi kayak gitu ya memang rugi tuh, jalanin aja.
Karena kepuasan konsumen kan yang sebenarnya yang kita cari kan. Begitu dia sudah tidak puas, ya udah rugi segala macam. Tanpa apa namanya, tanpa pikir panjang, akhirnya gue tutup ya, workshop. Tutup, terus bingung, sedih. Ya sedih karena kelakuan sendiri, nggak pernah ditengokin ya kan. Main percaya-percaya aja, amsyong aja. Habis keenakan mau gimana. Tapi ya udahlah. Akhirnya istri juga bilang. Itu berarti Kenapa? yang udah masa sulitnya gara-gara mau usaha woodworking. Terus bridging dari pengusaha woodworking menjadi woodworkernya itu gimana jalannya? Nah, jadi gini, jalannya gini. Setelah istri ngelihat, wah kasihan ya suami gue. Karena gue kerjanya di rumah aja, diem aja. Kok gini ya, punya usaha kok jadinya gini gitu. Dia mungkin ngeliatin, dia kasih tahu, kamu kenapa? Ya pusing, masih pengen terusin, masih. Oh, ya udah, mendingan kamu belajar, nonton YouTube gih. Dia bilang gitu, nonton YouTube. Banyak kok di YouTube kayak gitu-gituan, dia bilang. Oh ini bener banget deh. Ikutin deh kata istri lo, walaupun istri lo bawel, sebawel apa-apanya, lo ikutin dah. Kadang-kadang, ini bener, ini ada bener ya. Asli ya? Iya asli, karena gue selalu gitu. Ini ide istri apa isi, dia kasih tahu. Kamu lihat aja YouTube gitu, dia bilang. Akhirnya gue belajar, nontonin YouTube. Hampir 3 bulan itu kerjaannya, kalau nggak apa-apain ya nonton YouTube aja. Terus nonton YouTube. Ya kerjaan kan selain syuting gitu. Kalau nggak syuting di rumah kerjanya cuma nonton YouTube. Nontonin setiap bule-bule itu kerja. Dari situ melihat. Kalau boleh tahu waktu itu yang ditontonin channelnya siapa sih? Yang ditontonin channelnya Wood Whisper. Steve Ramsey termasuk. Steve Ramsey. Rockler. Channelnya Rockler ya, channel officialnya Rockler ya. Bukan channel officialnya, si Rockler si itu siapa? Matt siapa itu? Steve Ramsey, terus yang pinter tuh, yang pakai listrik, Matt Dunn. Banyak lah. Ya itulah ya. Banyak banget. Termasuk Wong DIY kan? Itu Unan bilang termasuk channel Wong DIY katanya. Wong DIY. Belum ada Wong DIY waktu itu. Belum ada baunya waktu itu. Belum ada Wong DIY waktu itu. Wong DIY belum ada. Hobi kayu aja belum ada. Hobi kayu belum ada. Masih channel bule. Terus akhirnya nontonin terus kok bisa ya tuh bule-bule ngerjainnya sendiri. Gue karyawan 3 aja masih bangkrut. Ya nggak sih? Ini siapa yang goblok gitu kan? Kayaknya gue deh. Bener gak sih siapa yang goblok? Bule ngerjain sendiri jadi. Wah gila, keren, bagus, hebat. Hasil karyanya tuh gokil. Ini gue udah punya karyawan 3, bangkrut lagi, dongok banget. Blangsak banget, tolol, udah gak bisa manajemen, gak bisa produksi. Terus gue gini, kok gue harus perlu banyak tukang, karena dari dulu nih kalau punya tukang kan suka, lo punya tukang nggak? Lo punya tukang apa aja? Tukang ngecat, finishing beda, ya kan? Ngerangkai motong sendiri gitu, assembling sendiri kan gitu-gitu ya. Belagu banget orang Indonesia, sotoy, kebanyakan belagu. Orang Indonesia tuh belagu asli bener. Jadi pengusaha aja belagu, punya tukang ngecat. Jadi keren kayak, lu punya tukang apa aja? Ya gue punya tukang assembling, gue punya tukang cat, gue punya tukang ini, biar jadi semuanya. Akhirnya gue jalanin, gue punya 3. Tapi tolol, bangkrut, goblok banget. Ini bule. Ya sorry orang Indonesia, gue juga orang Indonesia. Gue bilang diri gue bego. Iyalah. Dia tuh bule sendiri. Lo nonton YouTube dia deh. Ada nggak yang YouTube jalan-jalan? Enggak, stabil. Semuanya pakai tripod. Sendiri dia ngerjain. Iya dong. Dia ngerjain sendiri. Lu mau bikin lemari segede Alaihin juga dia kerjain sendiri.
Dan workshop bisa sendiri, gitu ya. Bagus bisa. juga dia. Maksudnya Pakai alat-alat manajemennya, bisa. Manajemen juga sendiri dia. iya. Kalaupun dia butuh bantuan untuk install, dia bantuin 1 orang atau berdua lah. Ini kita install bisa sampai berapa orang? 3 orang, 4 orang. Ntar dia kerjain ini. Ntar belum tukang kaca datang. Ya kan? Wah, tapi kalau TS 57 beda ya. Rame itu. Itu rame tuh. Rame. Ya, rata-rata Aduh. kan begitu. Workshop kan rata-rata begitu. Iya, iya, TS 57. Om Firman, lihat. Semua deh iya. yang punya Jadi sakti workshop. deh, jadi sakti. Ya, jari sakti. Semua jari sakti. Lihat, karyawannya banyak. Kalau nggak banyak, nggak keren usahanya, Ko Jeff. Yoi, yoi. Ya nggak? Lihat karyawan berapa. Oh, gue mesti ngidupin karyawan segini. Iya. Oh, lo lihat bule. Sendiri aja cukup. Iya. Nah, dari situ gue mikir. Ini bukan ngomong, udah. Kita nggak usah ngomongin itunya. Tapi dari situ gue mikir. Kok dia bisa? Gue nggak bisa. Itu tadi gue bilang, siapa yang bego? Jangan-jangan gue, gitu. Gue nggak mau bego. Cobain. Gue pengen ngikutin Cobain caranya dia. dipikirin jadi. Caranya dia. Dia punya cara sendiri. Kita punya cara sendiri, dia punya cara sendiri. Kita dengan banyak tukang, nggak punya banyak alat. Iya, benar. Betul, betul. Benar nggak? Kalau sekarang harus Kalau sebaliknya sekarang, ya. sebaliknya. Saya nggak punya banyak tukang, tapi saya alatnya banyak. Kenapa alatnya banyak? Karena buat ngerjain. Kadang-kadang orang suka, kok alatnya banyak ngerjainnya gitu-gitu aja? Ya nggak apa-apa. Buat saya sih, saya ngerjain yang menurut saya bisa langsung saya kerjain dengan buat video, udah gampang. Menurut saya itu. Dan menurut saya hasil gue yang gue kerjain keren banget. Karena gue punya trik sendiri untuk membuat. Apalagi gue kan Sama suka bikin. investment, konsentrasi sama waktunya kita bisa atur sendiri ya. Betul. Selain itu, karena bikin meja, bikin interior, atau bikin sesuatu, bikin lemari, itu nggak ada pakemnya. Maksudnya, nggak ada A plus B sama dengan C, bukan. Jadi dia tuh adalah hitungan pasti, udah pasti. Hitungan pasti, kekuatan, hitungannya itu. Tapi bukan berarti bikin meja tuh harus dimulai dengan ini dulu, terus ini dulu. Enggak. Bisa ini, ke sini, ke situ. Mungkin itu gua. Mungkin lo ngerjain ini, dari C dulu, bikin ini, bisa. Beda-beda. Beda-beda. Terserah. Gak ada pakemnya. Nah, setelah dijalanin, belajar, awalnya beli mesin. 1, table saw. Oke. Itu yang awalnya. Mereknya adalah? Oscar. Oscar. Saya nggak main merek yang ada di member-member lagi pada ituin tuh. yang member lagi pada ributin mau pilih merek apa. Nggak usah member. YouTuber aja pada ributin mau merek apa. Saya mereknya Oscar. Nggak ada yang tahu. Nggak ada tuh yang nge-review masalah Oscar, nggak ada yang nge-review. Tapi memang zaman itu belum ada orang siapapun yang nge-review apapun soal woodworking, benar kan? Waktu itu table saw di World aja belum ada. Nah, bukan. Yang ada itu Boss table saw. Oh, GTS 10J. Tapi di zaman itu udah ada yang nge-review belum maksudnya yang Indonesia? Saya sih nggak pernah lihat channel Indonesia. Nah, kan belum ada kan waktu itu kan, maksudnya karena orang-orang yang masih bertahan pun ada di circle-nya kita kan kayaknya. Iya. Dan itu belum ada. Terus udahlah, beli table saw. Woi. Kalau ngelihat bule kan gini, kalau ngelihat video tayangan YouTube kan gini. Wah, gampang ya gitu nggak? Enak ya? Gitu. Bener nggak? Enak ya, gampang banget. Bener. Gampang ya. Orang bilang, gampang ya bikinnya. Enak banget, gampang ya. Cepet banget, iya. Belilah table saw. Setting, potong. Tes. Udah nyeting seharian. Nggak sempat ngetes tuh, karena nyetingnya seharian. Ini gimana? Sampai setting aja ngeliat YouTube. Gimana setting table saw yang baik supaya rata, bagus kan. Habis itu motong. Begitu udah setting jadi, potongannya masih miring. Bayangin, potongannya masih miring. Table saw saya pakai kontraktor saw. Begitu setting, bla bla bla, udah diukurin.
Itu settingnya masih setting beginner lah ya. Hmm. Potongannya masih miring. Masih miring-miring. Jadi kadang-kadang kalau saya ngelihat teman-teman, kok beli ini potongannya miring ya? Kok Iya. ini potongannya miring ya? Saya, Kalibrasinya. iya. Karena sekarang kan videonya, orang lihat video kan cepet, gampang, mudah kan. Nah, Iya. satu pesan dari saya, kalau lihat video, kalau nonton video, jangan nonton hasil jadinya aja. Hmm. Jangan pernah nonton hasil jadinya aja. Yang kita harus nonton adalah, tahu dulu alatnya seperti apa. Begitu Hmm. udah tahu alatnya seperti apa, cara nyetingnya alat seperti apa. Kalibrasi itu Setelah penting ya. tahu kalibrasi alat seperti apa, baru kita test cut. Begitu test cut, baru kita bikin. Hmm. Gitu loh. Jadi nggak sembarangan sih sebenarnya. Nah, rata-rata kan orang taunya, saya dari 2000, gue dari 2014 mulai, 2013 sudah mulai beliin alat, terus nyeting segala macem, nggak langsung bikin video itu juga. Jadi tak tes dulu, kok masih miring, kok masih ini, kok masih itu. Kenapa alatnya banyak? Gue beliin alat banyak karena satu, setiap alat kalibrasinya beda-beda. Jadi Hmm. nggak usah mesin, siku, Iya, tuh. siku. Lo beli siku celery, lo beli siku. Ada tuh videonya Mas Doni kalau nggak salah. Apain Hmm. siku? Cara ngelurusin Kalibrasi siku, itu. Baru kalibrasi ya, baru. siku. Nggak. Jadi kita nggak usah ngomong panjang-panjang mengenai mesin. Ini teman-teman, mungkin teman-teman woodworker yang ada di sini akan ngomong. Kita nggak usah ngomongin mesinnya deh. Hal yang paling gampang, tools yang paling gampang, siku. Itu perlu dikalibrasi. Yes, yes, setuju. Bener nggak? Setuju, Ada setuju. siku yang nggak perlu dikalibrasi. Kapro, harganya Tapi 500.000. Bener nggak? speed square kali kapro ya. Speed Square Kapro. Iya. Bener nggak? Bener. Ya, harganya 500.000. Oke. Ya. Jadi jangan bangga dengan punya siku satu doang tiba-tiba udah bisa jago gitu ya. Mimpi. Ya, ya pokoknya itulah. Terus setelah itu nyoba-nyoba sampai akhirnya bisa beliin alat-alat terus sampai akhirnya bisa. Hmm. Begitu bisa, saya punya toko, punya buka kios di dekat rumah. Itu banyak orang datang pengen Hmm. bikinin konsol dong buat. Sempat bikin workshop di luar rumah. Ada di luar rumah. Workshop di luar Oh. rumah. Sebelum workshop itu di rumah, saya nyewa kios di dekat rumah ini untuk alat-alat gue, Hmm. Ah, gitu oke. loh. Nah, begitu udah mulai bisa, sedikit-sedikit, Ini baru nih, belum pernah diceritain soalnya. belum pernah diceritain ya. Ya, Iya, belum. begitu udah mulai bisa, waktu itu kan ngecat, belajar. Ada yang ngajarin ngecat. Sahabat dari SD, sahabat gue dari SD itu ngajarin ngecat duko. Jadi dia kasih tahu nih epoksi dulu, ini segala macam diajarin. Terus ada yang bantuin juga di workshop, bukan bantuin, ada teman suka datang. Hmm. Dia bilang, kalau ini gini dok, kalau ini gini dok. Maksudnya kita berbagi. Hmm. Karena pada saat Comment itu sharing gue ya. merasa gue cuma sendiri. Nggak mungkin gue ke workshop tukang kayu yang lagi ngerjain kusen terus gue ngobrol gitu. Karena dia lagi kerja kan. Hmm. Jadi gue sendiri aja. Sama satu lagi yang nemenin gue, teman gue, Efran. Dia belajar bikin juga, motong-motong di workshop lah. Terus karena gue merasa gue sendiri, ya udahlah. Kalau ada yang datang ngobrol ya gue temenin. Ada yang ngajarin ya gue mau gitu. Sampai akhirnya bisa, ada yang tiba-tiba datang ke workshop, nanya, saya mau bikin konsol box buat mobil. Dia bawa mobilnya Hmm. Kijang lama, mau bikinin konsol boxnya gitu. Oh oke. Bikinin. Berapa? Oh bisa mas. Berapa harganya? Ya 900.000 lah. Ah mahal banget dia bilang gitu. Hah? Oh gitu ya? Iya. Kan cuman gini doang bikinnya ya gitu. Oh oke. Ya udah mas. Gini aja deh
Kalau mama masnya bilang memang gampang gitu, nih saya pinjemin, masnya aja bikin sendiri, gue gituin aja. Ya, jangan gitu dong. Ya enggak lah, beli materialnya aja triplek selembar udah 250.000. Bener gak? Lo Ya katanya kan? nggak dipakai itu. Iya. Lo kira apa ini nggak dipakai tenaga, terus akhirnya ya udah nggak jadi. Terus ada lagi kalau mau bikin meja berapa? Oh, bikin sama saya mahal, gue gituin aja. Lihat aja tuh barang-barangnya. Beneran, gue gituin. Saking keselnya karena banyak banget yang maunya murah gitu. Tapi dulu gue juga pengennya maunya murah gitu. Ya, sampai kita masuk ke dalamnya. Sebenarnya, iya sampai kita masuk ke dalam. Bukan murah sih. Asal tahu orang-orang tuh nggak tahu. Iya, iya. Orang-orang tuh nggak tahu. Nggak ada yang mengedukasi. Ya. Itu mas permasalahannya itu. Ternyata masalahnya bukan orang maunya murah. Bukan. Tidak ada yang mengedukasi. Kan orang biasa tidak belanja triplek sendiri. Yang belanja Yes. tuh semuanya tukang. Betul. Dia Ya taunya kan? beres aja. Dulu lu juga nggak tahu kan harga triplek berapa. Betul. Buat apa? Lu taunya ke mall, nongkrong, harga kopi gitu tahu. Harga Atau nonton bawa pulang nggak ada tahu. produk furniture gitu ya. Itu dia. Terus gue bilang, wah ini nggak ada yang tahu harganya kan. Berarti gue tuh harus mengedukasi sebenarnya. Oke, edukasi. Gini deh, gue mau balik lagi ke bisnis gue. Gue panggil lagi lah tukang gue. Yang bertiga itu. Iya, nggak satu. Bosnya aja. Oh, Maksudnya koordinator, pentolannya aja. koordinator. Pentolannya gue panggil. Balik lagi yuk kerja sama saya. Datanglah ke workshop, dia lihat-lihat. Enggak apa, dia bilang. Kenapa? Saya nggak bisa pakai alat-alat kayak bapak. Hah? Ini gue balik lagi, ini siapa yang dongo ya? Dia sudah menjalani bisnis perkayuan apa furniture atau interior itu mungkin 15 tahun. Iya, dia 15 tahunan kok lebih malah bahkan. Terus gue ajak ke workshop, begitu lihat mesin, enggak pak, saya nggak bisa pakai mesin bapak. Lah, ini gue yang dibohongin, gue yang dibegoin apa gimana? Sampai akhirnya, aduh, bego 2 kali nih gue. Udahlah, kalau dia emang nggak mau ya udah biarin aja. Ini jangan gitu ya. Ya udah jangan, karena gue juga sayang karena malah kalau dia nggak bisa pakai, kalau rusak gimana? Selesai. Ya, terus gue bilang, ya udahlah, kalau dia nggak bisa, gue aja sendiri ya ngerjain. Udah deh, gue kerjain. Tapi bukan buat bikin buat orang, buat diri sendiri aja dulu, sekalian latihan. Akhirnya gue bikin lah. Gue bikin pintu, gue bikin meja, gue bikin bangku, gue bikin... Kebanyakan yang gue bikin sih meja. Yang paling pertama dikerjain apa sih? Yang paling project pertama yang utuh jadi dikerjain paling pertama dan sendiri. Project paling pertama, gue lupa deh project paling pertama. Tapi kayaknya gue bikin ini nih. Nih ya, ini belum nggak ada di video. Gue akan kasih tahu. Jadi dibikin sebelum bervideo kan ya ini kan? Ini sebelum bervideo. Ini project pertama gue. Oh, ini kamar seberang ya? Kamar anak gue. Iya. Kabinet ya? Ini drawers. Ini full duko ya? Full duko. Bukan HPL ya. Gue males menjalin barang-barangnya berantakan tapi nggak apa-apa lah ya. Yang make soalnya Novi. Dia lagi dandan. Halo Novi. Halo. Itu dia tuh. Mantap. Waduh. Itu nggak ada di video tuh, itu bikinan gue. Langsung bikin drawers ya? Iya. Ya, gue belajar terus gue bikin. Triplek kan? Pertama itu ini dong. Waktu awal bikin pertama floating shelf gitu. Floating shelf? Ini langsung drawers ya, ngeri juga ya. Soalnya kalau floating shelf gue selalu bikin karena kan di workshop perlu untuk
Eh, Naro-naro. maksudnya Untuk project pertama karena punya table saw jadi langsung ke drawers gitu. Karena kalau kalau saya kan oh enggak, pertama kan, enggak. oh bukan, Enggak. oh Eh tunggu. Waktu pertama kali punya table saw, motong-motong, bikin bikin Oakley kali. bikin apa? Shelving yang buat alat tuh, drawer, lemari alat, Oh, rak alat. rak Ya, alat, rak alat itu gue hmm, bikin rak alat. Udah pasti itu yang pertama rak alat. itu dulu. Udah pasti. Oke. Karena kan buat naruh alat-alat. Rak alat itu Karena pertama alat udah kali. banyak gitu. Nah, terus sebelum kita Pindah lanjut ke workshop board pertanyaan juga yang rak alat. berikutnya, sebelum kita lanjut nih, Hmm. gimana kalau ditontonin dulu nih orang yang pada komen-komentar? Hmm. Banyak yang nyalam-nyalamin, ada Halo. yang nanya, Halo. ada Om Dodi, ada Om Done, banyak Pak. Ini ada yang nanya, kayu yang pertama dikerjain pakai tangan sendiri, kayu apaan? Pakai tangan sendiri. Oh, iya. Jangan galak-galak dong. Kok nggak galak aku? Bener deh. Om Yunan, komen paling sotoy itu kalau alat lengkap. Wah, gampang. Cetek namanya, cetek. Gampang. Cek IG gue dong, kandang kayu. Oke. Ada Mas Edo. Ada Gianda Bestari. Kenapa alatnya banyak? Karena saling meracuni. Yunan, ya lu buka-buka ini aja deh. Nilai cerita project kita di Ambarukmo yang terakhir itu kok. Untung gak ada Reja. Itu Gila. tragis juga tuh, tragis. Tragis gimana tuh? Ya, banyak Indra orang. interior, taruh. Kalau harga di Jakarta, HPL per meternya berapa? Doyok Koro, Doyok Borne, Doyok. Oh, sapa-sapa dulu ya. Bang Edo mau nanya dong. Kalau harga di HPL, saya nggak tahu mas. Harga HPL per meternya mas. Maksudnya Mungkin nanti harga. bertanya kalau Oh, gue taunya gini. Harga per meternya kalau bikin gitu kan? HPL kitchen set gitu kan maksudnya kan? kayaknya gitu Di tuh. di 2 juta Jakarta itu sekali. range-nya 1,9 sampai ke atas mas. Ya segitu. 1,9 ke atas per meternya. Per meter lari. Per meter lari. Nah itu Gue per gak meter ngerti lari per itu meter apa? lari tuh, gue gak ngerti per Iya, meter lari. ini Gue per meter heran lari. sama orang-orang dengan per meter lari itu apaan. Sampai ada tuh di Google cara ngitung per meter lari. Ngitung per meter lari, aduh. Kenapa nggak per meter persegi? Itu aja per meter lari. Apa maksudnya ngitung per meter lari? Dulu kalau gue jualan, gue gak pernah ngitung per meter lari. Gue ngitung biaya bahan yang gue gunain, hitung Terus? jasa berapa lama bikinnya. Udah. Udah gitu. Dan gue Biasanya orang nggak ada pernah upgrade. ngitung per meter. Biasanya orang Per ada meter upgrade lari gue nggak pernah GLP hitung. plus apa ya? Ditambah 30% Ya untuk itu untuk per jasanya itu, jadi kan ada harga bahan sama harga jasa. Harga jasa kan lo berapa lama nih gitu ngerjainnya. pengerjaannya. Kan biasanya satu ruangan gitu kan sebulan gitu. Kita jasa sebulan tuh berapa gitu, plus tukang, plus karyawan, plus gua. Jadi di Oke, sini ada kita jawabannya. lanjut. Kata Gofar, meter lari itu meskipun semeter lebih atau kurang tetap dihitung harga semeter. Begitu. Tapi untuk Ya, 1 meter yang rugi persegi siapa tuh aja. kalau kayak gitu? Customer kan? Kurang dari semeter jadi semeter. Nah ini ada Semeter nanya nih, jadi semeter range-nya 20 30. jadinya berapa? Jadi 2 meter. Iya, lebih juga itu. Iya, semeter lebih. Kalau ada Jadi 9 meter range-nya persegi, 30%. Ya terserah lah, kalian punya hitungan sendiri mengenai per meter ya. Silakan, monggo, saya juga nggak menyalahkan. Tapi ya tapi beda-beda ya Pak. Ini beda. orang Setelah ngasih harga. tahu Ada yang bisa
30%. Iya, Ada yang naruh apa namanya antisipasi kalau ada revisi gitu. iya, betul. Nah, nah itu dari ini Yoyo ini nih per meter lari Kalau itu hanya revisi, istilah. Misalnya, maksudnya panjang berapapun tetap dihitung. Itu berapa meter meskipun tinggi tidak sampai 1 meter. Kayak kitchen set gitu, tinggi 80 tetap dihitung 1 meter. Iya, itu dia. ah, gitu. Ya kan? 80 meter Kalau itu dihitungnya satu pembulatan ke meter. atas, pembulatan ke Pembulatan. atas nggak apa-apa. Betul. Aman lah kalau itu aman. Iya. Nah terus eh, itu Thank you Mas dari Yoyo. ABS kan? Thank you Mas Yoyo. Dari ABS informasinya Iya, sangat membantu. betul. Kalau kayak lemari baru hitung meter persegi. Nah itu dia. Kalau saya meter lari yang hitungnya misalkan kitchen ukuran 3,8, saya hitung 3,8 kali 1,8 juta tuh, 1,8 juta tuh. Oh Iya, kurang kamu mau kurang promo ya? 100.000. Kamu mau promo ya? Kamu mau ngancurin harga saya ya? 1,9 kamu masukin 1,8. Thank you Mas Yoyo. Sip. Canda, bercanda Mas. Canda. Bagus. Saya nggak peduli mau meter lari berapa. Terus kita lanjut ke pertanyaan ya, Pak Edo. Ya, Nah, terus tadi kan udah cerita dari awalnya gimana. Terus yang berikutnya ini kita pengen tahu mulai kapan mulai bikin konten di YouTube untuk woodworking. oke. Mulai kapan bikin konten di YouTube? Saya mulai bikin konten YouTube itu 2015. 2014 apa 2015 ya? Saya lupa. Gue pertama kali bikin konten itu minta bantuin sama temen. Dan itu juga karena melihat ada kontennya si Mas Hobi Kayu, Mas Doni. Lalu ada ABS juga tuh, bikin sendiri. Mas Yoyo. Gue cuman tahu itu dulu. Cuman tahu 2 orang itu. Karena mereka sudah bikin gitu, Hmm. akhirnya jadi ikutan bikin. Awalnya nggak bisa bikin karena nggak bisa ngedit, Hmm. nggak bisa ngedit, nggak bisa ini, kan cuma Masih sendirian rumit ya gitu. Bang itu ya. Iya susah, terus ajak temen, bantuin dong, bantuin apa? Bantuin bikin videonya, bantuin ngeditnya, dibantuin sama temen. Tapi kan karena nggak dibayar, jadi suka-suka dia kapan mau tayangnya, kan nggak bisa gitu juga. Akhirnya Hmm. belajar sendiri. Jadi motong kayunya belajar sendiri, ngeditnya juga belajar sendiri. Dari situ belajar sedikit-sedikit, cari pengetahuan, sampai akhirnya bisa. Ngeditnya waktu Kayak itu gitu. pakai apa sih pertama kali? Pertama kali ngeditnya pakai eh, apa tuh namanya? KineMaster. KineMaster. Oh, pakai mobile. KineMaster. Enggak, pakai 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 yang saya ngedit sendiri mobile. Kalau dieditin itu Hmm. pakai Adobe Premiere, tapi Oh. dieditin sama orang. Hmm. Begitu Jadi bisa oh ngedit jadi sendiri beda. itu mobile. Hmm. Mobile pakai Makanya waktu itu iMovie, sempat ngasih pakai itu ya. pakai Sempat iMovie. iMovie kan ada tuh di tuh. handphone. iMovie itu Hmm. ngeditnya pakai itu, pakai Quick, pakai KineMaster, sampai akhirnya bikin kelas untuk Nah, editing tuh. kayak Editing gitu. mobile ya waktu itu ya. Editing mobile karena Nah, mau jadi YouTuber cuman nggak tahu cara ngedit kayak nah gitu. kan kalau misalnya kayak Pedo kan technically kan bisa bikin konten lain selain woodworking. Tapi kenapa waktu itu pertimbangannya mau bikin woodworking gitu? Kenapa kenapa pilihan misalnya juga kan Bapak juga kan main basket, main bola, ada apa namanya? Otomotif misalnya. Kenapa opsinya Nggak jadi suka, ke woodworking? otomotif nggak suka main basket. Nggak Udah suka ya? lama nggak main. Ya basket main seminggu sekali. Cuman pengetahuan saya mengenai basket nggak sedalam teman-teman yang lain. Eh, Mungkin saya bikin konten ini YouTube karena memang saya belajar beneran belajar dari 2013 itu. Walaupun Hmm. belajarnya hanya di YouTube, cari Hmm. buku, ya baca-baca di YouTube, dengerin si bule itu ngomong. Karena yang dipelajarin tuh nggak cuma cara bikinnya, tapi
Kenapa harus pakai mata pisau ini? Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus kalibrasi ini? Itu yang dipelajarin. Jadi kayaknya Hmm. pengetahuan-pengetahuan itu yang tukang-tukang otodidak seperti kita ini tidak didapatkan di sini itu loh. Jadi kenapa Kurang kontennya banyak itu di-share mungkin ya. ya saya mau nge-share pengetahuan yang seperti itu maksudnya gitu loh. Mau nge-share Iya. pengetahuan Oke. mengenai terus kalau di untuk YouTube gua pun masih belum tentu komplit mengenai pengetahuannya sebenarnya. Karena Hmm. hanya ngeliatin gambar aja. Tapi sebenarnya banyak yang bisa digali dari jangan pakai mata ini, jangan pakai ini. Itu banyak banget sih. Kayak gitu. Karena pengetahuannya Nah, mungkin taunya di situ, jadi bikinnya kontennya kayu. terus soal gabung di hobi kayu waktu 2017, 17 ya bener guys? Iya, Bener ya, 17. iya, benar. 2017 waktu itu nongkrong sama-sama dengan kita di Kaliurang itu, em, apa sih apa sih hasilnya dari waktu nongkrong-nongkrong itu? Rasanya Nongkrong-nongkrong. untuk waktu Woodfest Iya. di 2017, hasilnya apa sih yang dari waktu event Woodfest itu ke seorang Edo Borne, termasuk bikin kontennya? Jadi sebelum Woodfest, sebelum ada hobi kayu, sebelum ada Woodfest, sebelum itu gue tuh punya impian. Karena sebelumnya kan selalu ditawar murah kan. Kalau mau Hmm. bikin ditawar murah, orang datang tawar murah. Ah, ngapain sih? Udahlah, gini aja deh. Gue ganti, gue nggak mau bikin untuk orang. Gue mau pengalaman yang gue punya, gue bisa share ke orang-orang. Hmm. Jadi gue yang bukan siapa-siapa bisa ngerjain kayu. Gue juga mau ngasih tahu kalau ke tukang gue sebenarnya. Gue aja yang nggak bisa apa-apa bisa. Lo yang udah bertahun-tahun aja masih bisa salah. Jadi semua ini nggak ada ilmu itu kan nggak ada ujungnya ya. Maksudnya Nggak habisnya. kita harus terus belajar untuk mencapai sesuatu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang bagus, pembelajaran itu nggak boleh berhenti sebenarnya. Nah, ini yang mau gue kasih, mau gue upload ke orang-orang mengenai pembelajarannya banyak loh di kayu tuh, nggak cuman punya mesin tangan doang, nggak cuman harus punya beberapa tools doang terus lo bisa gitu loh. Nggak cuman ngukir doang, pembelajarannya banyak. Ini yang pengen gue share ke orang-orang. Terus kasih tahu supaya perkayuan kita tuh maju, perkayuan kita tuh uh, bisa, wah keren deh kayak bule-bule di sana yang gue lihat di YouTube ya gitu, Hmm. kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu Mas Doni, mau gue ajak ngobrol, ternyata dia di Jogja. Hmm. Terus dia bilang, awal pertama kali gue diajak itu adalah gue diajakin ini, bikin video tapi uh, kompetisi, bikin bikin Oh, oh, iya. bikin sesuatu, bikin apa gitu, tapi di videoin, gitu. Suruh upload gitu. Hmm. Terus Itu ngasih giveaway bor bukan ya? giveaway Bukan bor, ya? bos, iya, Bener, giveaway-nya bener bor, ya? bener, itu bener banget tuh. Yang menang siapa tuh waktu itu? Eh, lupa siapa. Mas Yoyo Ayo ya? Om Done tunjukin tuh. Om Done siapa tuh yang menang waktu itu? Siapa yang menang Mas Don? Oh, malas ketik dia. Mana dia orang? Ada yang jawab nggak? Yunan tahu kali? Nah tuh Unan tau nggak? Mas Don, tahu nggak? Cakep banget Tuh pakai ada topi yang hitam. bilang tuh, Amelia kamu bisa aja. Terima kasih ya. dia katanya Aku lagi jadi puasa gini malu. terbang. Ntar aku buka Tetap puasa pakai loh. niat Kalau bang ya digodain terus katanya. ntar aku buka puasa loh. Hai Katanya seger Putri. banget kayak ini. Kalau seger banget Hai kayak es buah. Novi. Iya, seger banget. Emang es buah. Lupa. Kalau nggak salah, ada tuh yang dapat yang ngerjain heksagonal. Oh, oh zaman itu belum belum terlalu hype ya heksagonal ya Pak ya? Zaman itu Belum kayaknya terlalu heksagonal hype belum ya. terlalu hype. Sip, oke. Terus Iya. yang udah Terus ngejelasin yang itu. Kalau sekarang Pak udah Edo bisa akhirnya ngelihat dapat posisinya sendiri.
Udah gitu Terus. akhirnya si Mas Don bilang nggak jadi ikut, ya udah nggak apa-apa, next time ya. Iya, nanti kalau kita bikin gathering ikut ya, dia bilang gitu. Hmm. Dia bilang gitu. Oh iya iya iya, kasih tahu ya kalau gathering. Gue mau tuh kalau gathering bareng-bareng ketemu. Oke, Hmm. sampai akhirnya dia kasih tahu acara WTF itu. Begitu ketemu, kan kalau gathering apa ya, yang ada di kepala gue tuh hanya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol aja gitu, nggak ternyata acaranya ada power tools-nya, Hmm. ada dosen Adesir. dari Pika, ada macam-macam gitu loh. Hmm. Terus wah keren nih, ternyata yang dukung. Udahlah di situ ngobrol-ngobrol sampai eh, si Mas Don kalau nggak salah bilang suruh buka lah apa chapter di Jabodetabek kalau Jabodetabek. bisa Hmm. gitu. Ternyata di Jabodetabek sudah ada grup WhatsApp-nya duluan. Oh, gitu. Iya, saya belum jadi ketua. Gue pulang dari Jogja aja dari WTF itu, grup WhatsApp-nya udah ada duluan. Yang tahu Reja itu. Oh, yang bikin siapa sih? Kan yang dari Yang bikin Jakarta siapa aja Bobby. waktu itu? Yang bikin Bobby. Oh, Bobby dulu. Udah ada duluan. Yang bikin Bobby. Hmm. Nah, terus akhirnya udahlah sampai sini ternyata di Jakarta si Reza yang selalu ngomporin itu eh, ngajakin Ngumpul terus tempat dia. ngumpul sampai akhirnya ya udah kita bikin lah chapter. Hmm. Oke, kita bikin ngumpul. Disponsorin lah sama Corona juga, Om Bram. Halo Om Oh, ada Pak Bram. Bram gitu. Iya, ada Om Bram di situ. Oke, dibikinin sama Om Bram, disponsorin, ada kalau nggak salah ada di World, enggak, Om Bram apa ada di World juga ya? Gue lupa deh. Nggak ada Di kayaknya situ Corona doang. Corona doang ya. Kita pilih kepengurusan Hmm. Kamali ya. sama Ali, rumahnya Reja. Dan di situ saya mengajukan diri untuk menjadi anggota. Karena Hmm. nggak ada yang mau jadi anggota nih ya. Jadi, oke, gini deh. Siapa yang mau jadi ketua? Siapa calonnya? Oh Hmm. ini aja gitu. Siapa diem gitu. Gue ngajuin diri, gue tunjuk tangan. Hmm. Saya mau jadi anggota, lo mau taruh gue di mana aja boleh. Mau Hmm. jadi pembantu umum, sekretaris boleh apa aja. Oke, siapa lagi? Kalau gitu sekalian aja Edo jadi ketuanya gitu. Hah? Enggak lah, pilih aja kalau ketua. Gue anggota aja. Ketua bisa siapa aja, terserah. Tapi kalau lo mau pilih gue ya gue bersedia. Jalan gitu. Jalan. Oh gitu, iya jalan. Oke, akhirnya kita susun, kita bikin struktur, jalan. Begitu jalan, ya hasil karya kita adalah Woodtalk and Festival 2017. Itu dia. Ekspres ya berarti kita dari April ke Jadi Oktober langsung. setelah masuk di situ, setelah masuk di member Hobi Kayu, cita-cita gue tuh kayaknya terasa tersalurkan. Hmm. Tercapai sih belum semuanya, tapi tersalurkan. Ya, apa yang Aspirasinya tersalurkan. iya, inspirasinya tersalurkan karena visi dan misinya kurang lebih sama gitu. Kurang lebih visi dan Apalagi waktu misinya itu sama. temanya adalah apa? Woodworking as a Woodworker as a lifestyle. lifestyle ya. Ya, Woodworking as a lifestyle. woodworking as a Nah terus lifestyle. kalau sekarang setelah yang didapat eh, dibikin dari Woodfest, WTF dan lain-lain, apalagi terakhir bareng sama kementerian itu di apa namanya PKN. Ya, Senayan ya. Eh, menurut menurut Pak Edo, gimana impactnya seorang Edo Porno buat woodworking Indonesia? Kalau gue impactnya sih biasa-biasa aja. Komunitas. Hmm. Menurut gue tuh komunitas yang impactnya tuh kepada kepada pekerja kayu di hampir nggak usah pekerja kayu ya. Impactnya tuh bukan hanya penghobi kayu aja, bukan hanya pekerja kayu aja, tapi bukan sponsor, apa namanya Partner sih. teman-teman partner dari
para pekerja kayu itu luar biasa sih impact-nya. Saya tidak ngomong karena saya begini, bukan. Ini sih karena komunitas, karena hobi kayu sih menurut saya. Hobi kayu yang membuat justru yang bisa membuat batu loncatan saya untuk jadi saya bisa nerusin ke teman-teman yang lain, istilahnya kayak gitu loh. Ya, ini bukan kita visinya sama ya, visinya bareng. Jadi iya, karena visinya iya betul, karena sama bergerak. Ada yang bilang kenapa sih nggak jalan sendiri aja, Dok? Enggak, dari dulu gue udah sendiri. Iya bener, dari sebelum punya channel sebelum ini sendiri. Nggak enak sendiri tuh, nggak enak. Nggak seru. Kerja sendiri, oke lah, nggak apa-apa gue kerja sendiri. Tapi nggak punya temen, nggak mungkin. Gue suka dengan komunitas ini ya. Karena kita bareng-bareng, visi dan misinya sama, jalan. Walaupun punya banyak pikiran, ya terserah itu loh. Tapi kan yang penting visi dan misinya kita sama. Visi dan misi ke depannya tuh sejalan gitu loh. Kayak gitu. Jadi menurut gue, ya justru bukan karena guanya, karena komunitasnya, karena hobi kayunya yang membuat gue bisa begini gitu loh. Akhirnya bisa bikin acara, bisa bikin dengan pemerintahan, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai dipanggil lagi, sampai dan sekarang saya bisa bilang saya nggak mau bikin acara. Keren ya? Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Bukan karena apa-apa, corona, covid. Oh, iya, bener. Iyalah, gimana sih kita lagi dilanda nggak dibolehin kemana-mana apalah gitu. Iya, nggak boleh kemana-mana. Jadi ya gitulah pokoknya. Nah, dijawab-jawabin dulu sendiri nih. Tuh nggak enak. Oh iya. Pak, jangan ngomong sendiri gitu kan. Oh, kamu jomblo ya, Gofar. Ah. Jombor dia. Nah, apa dong yang edit? Apalagi? Apa pertanyaannya? Nggak ada sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bulan. Halo Pak Edo, halo Indri. Rianda nih. Halo Om Bram. Halo Cilat. Moreno, Romeo dan Juliet. Waduh, Romeo Juliet nggak pakai dan. Itu Om Doni bilang halal dulu. Kayaknya waktu Jakarta. Halal dulu. Novi, sehat selalu ya Bang Edo. Iya, sama-sama Novi. Mas Doni. Halo Mas Doni. Halal bihalal dulu. Nggak usah halal bihalal dulu, Mas. Nanti aja setelah ini selesai acaranya. Iya, maksudnya gini loh. Dengan peraturan yang ada dijalanin aja dulu. Woodfest nggak ada, nggak apa-apa Mas. Woodtalk juga nggak ada kok tahun ini. Karena kita nggak akan siap. Waktunya juga mepet pasti, ya kan? Kalaupun diajakin, mungkin kita akan tahun depan aja. Udah biarin lah. Tahun ini udahlah tahun yang memang begini keadaannya, ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Kita lihat tahun depan, mudah-mudahan tahun depan lebih oke. Barakallah hobi kayu. Mantul. Pak jangan ngomong sendiri, kenapa? Sendiri tuh nggak enak. Iya. Papado bikin dipan dong. Oke, udah. Nah, jadi ada yang suka bikin ini dong, Papado bikin. Iya boleh, oke. Nanti dibikinin. Tapi suka-suka gua tuh bikinnya biasanya. Kapan juga suka-suka ya? Iya. Kayaknya kalau bikin dipan, harusnya ngangkut materialnya ke atas, Pak. Bentar, ini ada pertanyaan. Ini udah habis waktunya. Bentar, jenis kayu pertama kali. Itu buka lagi ya. Kenapa? Waktunya udah mau habis, tinggal 19 detik. Kita waktunya udah mau habis. Nanti buka lagi. Iya. Oh, nggak usah kok, Jeff. Nanti aja kita ngobrol-ngobrol lagi di berikutnya. Soalnya kalau buka lagi pasti habis masanya. Pasti masanya habis. Nanti kita jadwalin